Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia ya. Dan mungkin saya sudah lama sekali nggak pernah update video lagi. Dan kali ini saya akan update lagi tentunya seputaran trading cryptocurrency ya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang market psikologi ya. Nah, psikologi market cycle. Dan ini cukup penting bagi saya buat teman-teman yang masuk ke dunia trading cryptocurrency ataupun investasi Bitcoin ya. Karena ini juga akan menentukan hasil akhir dari investasi ataupun trading kalian. Nah, pernahkah kalian mengalami misalkan kalian merasa dipermainkan oleh market seperti itu ya? Ketika dibeli harganya malah turun, lalu ketika pas sudah dijual harganya malah naik lagi. Nah, ini adalah bagian dari psikologi market. Dan langsung saja kita bahas ya. Dan di sini saya sudah buatkan sedikit presentasi buat teman-teman dan mudah-mudahan untuk konten ini bermanfaat ya, khususnya untuk trader pemula. Oke, langsung saja kita ke presentasinya ya. Nah, ini dia psikologi of market cycle ya, atau psikologi dalam siklus pasar. Nah, ini cukup penting untuk kalian pahami sebelum kalian terjun ke dunia trading ya. Nah, selain kita memahami bagaimana risk reward dari dalam sebuah trading ya, atau bagaimana potensi keuntungan dan potensi kerugiannya, ada beberapa hal yang juga penting harus kita pahami, yaitu adalah psikologi dari siklus pasar tersebut ya. Nah, di sini sesuai pengalaman pribadi saya, faktanya adalah pintar analisa belum tentu profit ya. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar trading ya, khususnya trading cryptocurrency, jadi kalian jangan hanya fokus hanya di analisa saja, karena dengan menguasai analisa saja belum tentu profit ya. Misalkan sebagai contoh, dulu saya pernah mengalami menganalisa ya. Dan sebenarnya analisanya benar ya, cuman pada saat saya sudah membeli, analisa itu sering berubah-ubah. Jadinya berubah-ubah karena dipengaruhi oleh psikologi pasar. Padahal seandainya saya ikuti analisa saya di awal, itu padahal saya untung besar ya, tapi karena psikologi yang pada waktu itu belum bisa menyesuaikan ya, akhirnya saya ambil duluan, untuk jual duluan lah istilahnya. Jadi profitnya tidak maksimal. Atau mungkin contoh lainnya, misalkan kalian hanya menebak ya, misalkan lihat chart lalu analisa aja tapi tanpa melakukan jual beli ya, kemungkinan analisanya akan menjadi benar. Berbeda jika kalian melakukan analisa tapi melakukan pembelian di market tersebut, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, seperti itu ya. Pintar analisa belum tentu profit ya, walaupun analisa itu juga memang sangat penting ya dalam investasi ataupun trading, tapi hanya dengan analisa kalian belum tentu profit. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi profit kalian, yaitu yang terbesar adalah faktor emosi yang seperti saya jelaskan di video kali ini. Dan yang kedua adalah terlalu banyak metode belum tentu profit. Nah, saya lihat sebagian besar trader-trader pemula ini sibuk cari metode ya. Nah, sibuk cari metode, bahkan ada yang sibuk cari sinyal juga. Ini sebenarnya kurang baik juga ya, karena terlalu banyak metode juga akan membuat kalian bingung sendiri ya. Jadi lebih baik kalian cari satu buah metode ya, dan dalami di metode tersebut dan cari kelemahan dan kelebihannya. Lebih baik fokus di satu metode dibandingkan menggunakan terlalu banyak metode ya dalam investasi ataupun tradingnya. Dan yang ketiga yaitu adalah faktor emosi lebih penting dari sebuah analisa. Nah, seperti poin yang pertama ya, karena hanya pintar analisa belum tentu bisa profit ya. Dan faktor yang lebih penting bagi saya di sini adalah sebuah emosi ya, emosional pada saat kalian melakukan trading ya. Karena faktor emosi inilah yang menyebabkan tangan kita melakukan klik beli dan jual ya. Ini yang harus kita latih sambil menyesuaikan dengan analisa yang kalian punya. Jadi jika analisanya sudah bagus, kalian tinggal latih emosinya saja, bagaimana caranya mengendalikan emosinya agar profitnya bisa maksimal ya.
Itu dia. Lalu lanjut yang ketiga yaitu mengenal siklus pasar ya. Buat yang belum tahu, sebenarnya untuk siklus pasar sendiri di sini sebenarnya cuma ada 3 jenis pasar ya. Bisa dikategorikan menjadi 3 jenis market yang ada. Ini sebenarnya tidak hanya di kripto ya, tidak hanya di Bitcoin. Mungkin siklus ini juga berlaku di saham ataupun di forex juga hampir sama ya caranya seperti ini. Jadi dengan menguasai ini kalian bisa tidak hanya trading di Bitcoin ya, kalian juga bisa melakukan pemahaman ini ya di saham ataupun di jenis investasi lainnya ya. Nah, siklus pasar di sini saya bagi kategorikan menjadi 3. Di sini ada yang pertama adalah market bullish ya, di mana suatu kondisi pasar itu harganya akan naik secara signifikan ya. Misalkan naiknya tidak seperti ini ya, tapi mungkin akan bergelombang, tapi secara jangka panjangnya akan naik. Itu kita bisa sebut marketnya market bullish ya istilahnya, harga naik secara signifikan. Lalu yang kedua yaitu adalah market bearish, adalah kebalikan dari market bullish ya, di mana harganya dari atas ya turun secara signifikan, biasanya membentuk seperti itu ya, turun secara signifikan. Dan yang ketiga yaitu adalah market sideways atau harga datar ya, biasanya ranging antara naik dikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi dalam beberapa waktu ya. Ini biasanya disebut market sideways atau datar. Nah, itu dia siklus market ada 3 ya, seperti ini. Nah, dan ini gambar yang cukup populer ya, buat teman-teman ketahui ya. Ini adalah psikologi of market cycle ya, atau psikologi dari siklus pasar. Pada akhirnya pasar itu mempunyai sebuah siklus ya, dan siklusnya itu menurut saya pribadi dan saya yakini juga akan berulang-ulang ya. Nah, seperti di chart ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah siklus dari pergerakan satu market ya. Dalam satu market, anggap di sini pada saat fase ini orang-orang mulai tidak percaya lagi. Ini bisa kalau di Bitcoin kita bisa ibaratkan ini di bulan Maret ya, bulan Maret 2020 pas mulai COVID-19 ya. Bitcoinnya langsung turun jebret seperti ini. Anggap saja ini adalah menggambarkan chart dari Bitcoin. Dari turun seperti ini, orang-orang mulai tidak percaya ya. Lalu harga waktu demi waktu harga bergerak naik ya. Di sini di mana fase orang-orang itu mulai berharap ya, punya harapan, dan lalu naik lagi. Di sini mulai optimis dan naik lagi, mulai believe ya, dan mulai naik lagi. Di sini sudah mulai sangat yakin. Pada akhirnya ada yang namanya euforia ya, dan dimana kebanyakan orang merasa dirinya jenius dan akan menjadi kaya misalkan ya. Nah, pada waktu euforia inilah harga mulai dibanting ya. Harga mulai dibanting dan akhirnya mengalami bearish ya. Di sini pura-pura tenang dan di sini mulai agak panik. Buat yang pakai trading margin mulai panik ya, takut terkena margin call dan lain-lain. Dan turun di sini pura-pura melupakan ya. Dan hingga turun sampai di sini sudah mulai panik dan turun lagi melakukan hitung-hitungan ya, kira-kira sudah rugi berapa seperti itu ya. Nah, setelah itu dinaikkan dikit, lalu diturun, di sini sudah mulai marah ya. Nah, sudah mulai marah dan kesal kenapa bisa jadi seperti ini ya, misalkan seperti itu. Dan sampai di fase kesal ini harga akan biasanya sideways ya. Ini terjadi kalau di Bitcoin terjadi di tahun 2018 2019 ya. Seperti ini sideways cukup panjang, bahkan sampai 1 tahun pada waktu itu ya. Dan sampai pada akhirnya kembali naik lagi, lalu turun ke sini kembali ke fase disbelief ya. Ini artinya cycle ya, berputar berulang-ulang seperti ini. Akhirnya kembali ke fase disbelief, lalu hope, optimis, dan
selalu berputar seperti itu ya. Dan sekarang kita coba lihat di chart Bitcoin ya. Ini adalah chart Bitcoin daily. Ini dari tahun 2018, Juli 2018 sampai bulan April ya. Ini sengaja saya potong dulu. Nah, sama seperti market of psychology cycle tadi ya. Di sini ada disbelief-nya, mulai ada harapan, yakin, optimis, euforia ya. Ini di akhir tahun 2017 ya. Di awal tahun 2018 itu Bitcoin sempat mencapai puncak tertinggi pada waktu itu di harga 280 juta ya kalau nggak salah ya per satu Bitcoin. Dan sampai di sini pada saat euforia di sini turun, mulai tenang, lineal, marah, kesal, putus asa, sama seperti itu ya tadi. Lalu sideways dan mulai naik lagi dan turun di Maret tahun 2020 ya, mulai di fase disbelief lagi. Dan kita lihat chart saat ini ya. Nah, dari disbelief ini kembali naik ke sini, hope, optimis sampai di sini ya. Nah, kira-kira menurut kalian kita saat ini berada di fase apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, oke, mungkin saya bisa kembalikan dulu ke chart ini. Nah, kalau menurut kalian fase Bitcoin hari ini kita berada di fase apa? Kalian tulis di kolom komentar ya menurut versi kalian. Apakah di fase optimis atau apakah hari ini sudah di fase euforia? Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, jadi tentu saja dari pembahasan kita tadi untuk faktor psikologi ini harus kita kendalikan ya, agar nantinya kita trading ataupun investasi tidak berdasarkan emosi ya. Emosional itu kurang baik untuk trading ya. Dan ini juga harus kita kendalikan. Salah satu caranya adalah yang pertama adalah punya trading plan yang baik ya. Jadi pastikan kalian khususnya untuk trader ya, kalian yang trader dimanapun kalian trading ya, di platform apapun. Jadi sebelum kalian trading pastikan punya rencana trading terlebih dahulu ya. Pengalaman saya dulu, saya juga tidak punya trading plan ya. Di awal-awal saya melakukan trading, saya tidak punya plan sama sekali, cuma pakai feeling. Kalau feelingnya bagus saya beli seperti itu ya. Dan di hari ini saya sudah harus pakai minimal punya analisa awal dan plan awal ya, mau jualnya di berapa dan mau stop lossnya di berapa, itu wajib ya. Kalian mau sebelum kalian melakukan beli ya, kalian sudah targetkan sebelum kalian beli mau jual di angka berapa dan stop loss di angka berapa jika tidak sesuai analisa kalian. Jadi trading plan itu cukup penting sebelum kalian melakukan jual maupun beli. Lalu yang kedua yaitu adalah punya manajemen uang ya. Nah, money management ya, manajemen uang atau money management. Jadi jika sebagai contoh, jika kalian trading dengan modal, anggap saja modal 1 juta ya, lalu ketemu posisi yang cukup bagus untuk membeli. Jadi untuk dari 1 juta ini jangan dibelikan all in ya, jangan beli pakai semuanya. Kalian bisa membuat money management sederhana, misalkan kalian hanya melakukan pembelian 10% dari total dana yang kalian punya, misalkan gitu ya. Karena ada suatu kejadian, misalkan pada saat kalian membeli harganya malah turun lagi. Jika kalian all in di awal, maka kalian tidak akan bisa membeli pada saat harga murah. Harga kembali jatuh itu kalian tidak bisa melakukan pembelian lagi ya, yang akhirnya nyangkut. Jika kalian melakukan money management ya, mungkin nanti akan untungnya tidak sebesar all in ya, tapi kita bisa antisipasi market yang akan terjadi setelahnya ya. Misalkan pas kalian sudah yakin beli malah harganya turun lagi kan, kalau menggunakan money management yang bagus, misalkan pembelian 10% dalam sekali beli, pas turun lagi kalian bisa lakukan beli lagi karena kalian masih punya dana yang tersisa untuk melakukan pembelian lagi. Nah, seperti itu ya, contoh sederhana dari money management. Dan untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa searching di Google seperti apa money management ya, atau kalian buat sendiri
money management versi kalian sendiri, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda biasanya. Lalu yang ketiga yaitu bisa tenang di situasi market apapun ya. Jadi tenang itu sangat penting, karena dengan tenang kita bisa berpikir dengan lebih baik ya, dibandingkan kalian panik dan terkadang melakukan hal-hal yang tidak perlu kalian lakukan. Jadi tetap tenang baik di kondisi profit maupun loss, itu juga sangat penting. Dan memang untuk ngomong gampang ya, tapi ini tentu saja harus dilatih dari hari ke hari, dan lama-kelamaan tentu saja pasti kalian bisa menahan tenang baik di kondisi loss ataupun kondisi profit dalam tradingnya. Dan yang keempat, tentu saja dengan dari ketiga tips tadi ya, punya trading plan, punya money management yang bagus, dan bisa mengatur emosi. Dan yang terakhir adalah disiplin menjalankannya ya. Dan karena ketika kita sudah punya trading plan yang bagus, manajemen yang bagus, akan percuma jika kalian tidak mengikutinya ya, tidak menjalankannya dengan disiplin. Jadi latihlah untuk disiplin melakukan hal tersebut ya. Nah, itu dia. Oke, itu dia tentang psikologi of market cycle ya, atau psikologi di siklus pasar, dan bagaimana ini menjadi penting dalam trading kalian ya. Jadi buat yang belum paham mungkin bisa putar dulu dari awal lagi ya, karena bagi saya, buat teman-teman yang melakukan trading ya, baik di trading cryptocurrency ataupun di trading di saham dan lain-lain, ini akan sangat penting untuk kalian ke depannya. Jadi pahami isi di video ini, dan mungkin akan sangat jarang sekali kalian melihat orang yang akan sharing tentang hal ini ya. Dan ini saya berikan gratis buat kalian, dan kalian tidak usah takut karena saya tidak akan memberikan konten yang berbayar untuk kalian. Ini adalah pure hanya sharing, dan mudah-mudahan bermanfaat buat subscriber di channel Bitcoin Indonesia ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saya tulis di kolom komentar ya. Dan ikuti terus channel Bitcoin Indonesia, jangan lupa subscribe juga. Dan hari ini sudah 10.000 subscriber ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini dari awal. Jika kalian punya request, kalian juga bisa tulis juga di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.